putih. Sudah terong ungu. Itu yang manis. Ungu sama hijau tuh kalau dijual mahal yang mana? Yang ungu. Yang ungu ya? Yang ungu. Yang paling banyak dicari orang yang ungu. Yang ungu. Ungu ya. Yang ungu. Nah, yang itu enggak pakai lagu biasa. Enggak pakai lagu. Iya, yang itu. Ungu itu. Yang ungu. Emang berapa kilo mana Pak Kabul? Kemarin dapat berapa Pak Kabul? Dapat 11 kilo kemarin. 11 kilo semuanya ini. Oke. Masih panen berapa kali? 2 kali ya, Bu. Panen 2 kali. Baru 2 kali. Iya, baru 2 kali. Kilonya berapa Pak? 35. 35. Nggih, 35. 350.000. Nggih, alhamdulillah. Ini sing makan foto. Apa tak jebol? Apa nih Pak dijebol? Lagi batangnya. Batangnya. Ini cabainya besar-besar. Nggih, cabai sigantung. Ini sigantung. Ini sigantung. Ini cabainya. Ini lebih berat lagi Bu ya. Berat lagi. Ini diulek enggak enak, Bu, empuk enggak tebal daging. Lebih manis lah Bu. Kirain manis. Aduh, jadinya. Oh, ini biasanya sedikit. Oh, aman berarti ini. Enak empuk. Cabai itu harganya sama aja, besar kecil lain, beda-beda. Dewata tadi yang kecil-kecil itu lebih murah. Oh, yang tadi lebih murah, padahal lebih pedas. Tadi 25, ini 35. Yang ini 35. Ini pedasnya super pedas ini. Oh, ini super pedas lagi dibanding yang tadi. Dia nggak bisa makan kuning kok. BI. Anu tuh apa ngarannya? Demplot kah? Apa ini? Cabai mintanya. Cabai. Ya, Ini masih menyiapkan anunya, lahan tapi masih belum datang lagi anu. bibitnya. Bibitnya belum datang. Jadi yang kayak di kilometer berapa kemarin tuh? Selamat datang. Inilah. Semalam sudah ini nanam lagi. Bawang. Ini sudah berapa umurnya? Baru sebulan setengah. 45 hari. 45. Berarti 20-an hari, 30 hari lagi panen. Ini sekitar biasanya ya umur 60 hari bisa 65 lah panennya. Berarti 15 sampai 20 hari lagi panen dong. Jadi, Bentar lagi. akhir bulan inilah kurang. Akhir bulan. Ini akhir bulan ini sudah mau panen bawang. Sudah ada berapa anu lah? Sudah pernah panen lah Pak? Panen sudah Bu. Sudah pernah panen? Sudah. Sekali panen berapa kilo? Ya. Oh, ini baru mulai Bu. Baru Ya, mulai kemarin dapat 10 kilo. Kemarin 10 kilo aja pertama adalah. Berapa sekarang sekilo? Sekarang 25. Turun katanya. Oh 25 sekilo lah. 10 kilo 250. Amin. Seminggu berapa kali panen? Kalau baru seminggu sekali. Kalau misalkan baru ini seminggu sekali. Seminggu sekali 250 kali berapa? Sejuta. Itu yang sementara. Iya, amin. Biasanya kalau segini ini berapa kilo? Belum tahu Bu, belum maksimalnya. Belum pernah tahu lah. Berapa hasilnya. Kecuali nanti kalau sudah misalkan sudah mulai tua gitu ya bisa lah target paling satu balur 4 kilo kah. Satu balur 4 kilo. Ya, Ya, kalau sudah tua. kali berapa balurnya bisa? 10 ya hampir anggaplah 40 kilo kalau misalkan sudah. Bagus cabenya ini. Teratai. Mama Alan meninggal. Iya, itu. Itu Pagi-pagi tadi. Dengar Bu, anak kue dulu ini. apa di Lombok yang tinggi tuh Bu? Jadi Di Arian sana. itu lain lagi kan? Lain Bu yang di sana. Itu apa? Di kebun Lombok, guys. Kita ada di kebun Lombok atau kebun cabai. Ini dalam kota posisinya. Cabainya ini panen 1 kali seminggu. Satu kali panen bisa 50 kilo. Udah kayak kembang ya. Anunya sekali keluar tuh banyak.
Berarti ini tambah banyak nih Pak, ini sebalur ini lebih 10 kilo berarti. Ini lebih Ini panjang. yang lumayan sih ini. Sana itu target saya nggak tahu kalau Lombok murah. Kalau tahu murah mendingan yang ini aturannya. Iya ini banyak lah ini. Berat ini. Kan berat. Iya berat. Terus Cuman ikut cepat panen. kalau yang itu cepat panen. Kalau ini berapa ini Pak? Berapa bulan? Ini ya sekitar 3 bulanan. Hampir 3 bulan baru panen. Nah kalau ini sebalur berarti lebih 10 kilo. Bisa terang kah? Ada kan? Bisa. Kenapa Pak jadi Itu seperti pun pupuk kandangnya harus Jadi tidak difermentasi. bisa 3 kali kenapa Pak? Jamur lah, itu bakterinya terlalu. Oh bakterinya. Terus akar ini kan belum Terus sempat. dipindah ke sini bisa kan? Untuk ke Lombok? Bisa. Oh jadi Doper, silang-seling. ya, tuh. Tapi misalkan beberapa bulan kemudian kan bisa lagi kalau dikembalikan? Bisa lagi. Kalau sudah berapa? Ininya 3 itu bulan. ditanamin tanaman apa dulu? Nggih, baru dikembalikan lagi. Seperti ini buncis. Nggih. Buncis ini dulu kan sudah buncis. Dibuncis lagi nggak mau. Harusnya diganti diganti lagi. tanaman gitu. Oh, ganti Paling tidak jagung ke apa gitu, baru bisa hidup lagi tanaman. Berapa hektar nih kemarin? Apanya? Ini, yang luasan dia. Ada sampai hektar ya? 1 hektar. Terus yang punya pernah datang? Yang punya ini banyak orang Bu. Banyak orang ya? Iya, jadi ya ada yang datang, ada yang minum, akhirnya perutnya itu kembung semua. Nah itu loh, kurang pengalamannya, kurang pintar juga. Aturan jangan dikasih minum dulu. Hati-hati banyak minum. Akhirnya haus, minum akhirnya banyak yang mati. Nah 3 kali itulah langsung, waduh, Banting setir. ganting setir lah, akhirnya kerja lah Namanya bangunan. gini, Pak. Oh, sempat kerja bangunan segala macam. Usaha gitu Pak, ada yang cocok dengan Oke. diri kita, ada yang tidak cocok. Memang Nah, Bu, itu, nggih. sekarang ini semua pekerjaan itu sebenarnya itu bukan semua cocok bagi kita. Iya. Memang ada memang. Sudah diatur Pak Tapi rezeki itu. dulu itu kita itu nggak tahu, tak kirain semua kerjaan itu cocok. Nggih. Sebenarnya enggak memang. Karena rezeki itu Pak sudah ada yang ngatur. Jadi kepian itu ternyata disuruh jadi petani. Ya ini tadi, pian tuh bisa menanam seperti ini. Kan untuk orang banyak semua juga nih. Pak, Kalau nggak ada orang pian susah kami makan Lombok Pak. Pak, katanya sempat gagal panen itu biasanya paling sering karena faktor hama tanaman, salah apa? Enggak Bu. Pupuk atau itu, apa? Kalau saya itu kebanyakan kalau faktor gagal masalah pupuk dan lain sebagainya itu enggak. Kadang-kadang itu cuaca Oh, cuaca. hujan itu nah. Heeh. Cuacanya kurang bagus gitu nah. Kadang karena cuaca ya tiba-tiba Iya, hujan. tiba-tiba hujan deras. Lalu Terus kan langsung ngedrop tanaman. Tiba-tiba panas lama gitu Pak Tiba-tiba ya. panas. Akhirnya ya nggak bisa lah dikendalikan karena kan Cuaca mendadak yang nggak cuaca menentu ini. belakangan ini juga Pak ya. Cuaca. Ya kalau masalah cuacanya itu bagus-bagus saya biasanya ya yang enggak lah terlalu bagus tapi ya enggak sampai gagal gitu nah. Pak, Bapak belajar nanam memang dulu pernah punya basic petani atau karena banting setir tadi Oh, saja begini. belajar? Kalau kita di Jawa itu memang anaknya petani, Oh. tapi belum tentu bisa, nggak bisa juga diterapkan di Kalimantan ini karena Beda tanah ya? beda tanahnya. Jadi kalau di sini caranya itu sudah ya agak sulit lah. Jadi Bapak tuh dibandingkan di Jawa. banyak belajar sendiri aja Memang artinya? dulu saya di sini nggak langsung tani, buruh dulu. Kita buruh nyangkul dulu, melihat orang yang petani di sini. Ikut orang lain. Ya, ikut itu. Sampai akhirnya kemudian Sampai akhirnya kita melihat menanam. terus akhirnya mencoba gitu. nanam Pelan-pelan sendiri. mencoba sambil buruh di tempat orang. Masih ikut gitu. orang, Ya, nanam jadi juga sendiri. mengumpulkan sendiri. Akhirnya sudah bisa jalan kita. Mulai nanam sendiri, berkebun sendiri itu tahun berapa? Sekitar 2007 ya. Oh, jadi 2 tahun setelah tahun ada jualan kita, ya. kambing gagal Iya, tadi iya. udah mulai mencoba merintis Udah bertani, mulai. Pak Iya, ya. 2000. Anaknya berapa? Anaknya 3. Sudah besar semua? Satunya sudah SMK kelas 3, Iya. satunya SMP kelas 2, satunya masih kecil, belum 3 tahun. Berarti sekarang semuanya sekolah dari hasil tani bapaknya ya? Ya alhamdulillah kita itu dari hasil tani dan alhamdulillah juga kita dapat bantuan dari pemerintah. Bantuan modal? Bukan, Bantuan bibit? bantuan dari Ibu PKH setiap bulan kita ditanggung. Oh, ada Sekolah bantuan. gratis. Duit 3 bulan sekali. Nah, kita dapat bantuan. Untuk petani ya? Untuk anak sekolah. Untuk anak sekolah, bukan enggak, petani. Petani itu enggak. Bukan petani. Untuk anak Untuk anak sekolah. sekolah. Dibiayain memang Oleh pemerintah? oleh pemerintah. Tiga, yang dua-duanya tadi itu yang sekolah? Iya, yang Gratis sekolah. semua. Gratis semua. Pak, terus
ada usaha atau pekerjaan lain nggak selain bertani nih? Atau memang nggak murni? ada, cuma Ini ini dimakan sekeluarga petani ini, nggak ada lagi sudah. Luar biasa. Pak, selama ini yang Bapak tanam bisa disebutkan apa aja? Tadi ada cabai kan, Kita ada sekarang bawang. ini ada cabai, Mm-mm. ada bawang pre, ada buncis, dan ada jagung sedikit itu karena biasanya tomat, tapi sekarang tomat ini enggak karena kita lahannya itu harus di rolling lah, diganti-ganti gitu. Gantian Pak ya? Gantian tanaman karena kalau tomat terus itu nggak bisa juga. Kemarin sudah tak coba hidup, tapi kalau sudah mulai kembang akhirnya itu pada kena bakteri mati-mati gitu. Jadi kita sudah berhenti dulu. Masih tetap semangat Pak ya? Ya alhamdulillah kita harus semangat terus. Pak, ini kan pandemi COVID nih Pak, Iya. sudah hampir 2 tahun memasuki tahun kedua. Iya. Usaha yang lain ini kan banyak sangat terganggu karena ini terdampak lah. Kalau pertanian gimana Pak? Ya kalau pertanian Ya, itu masalah ya harga aja kan ya turun naik. ya Harga ada turun. sedikit karena kadang pasarannya itu yang Berarti agak itu sulit karena kadang di sana ditutup. enggak COVID pun kan harga ya memang turun naik ya biasanya. Ya biasa. Artinya kalau usaha tani enggak begitu terpengaruh ya? Nggak terlalu nggak Tapi pengaruh, semalam biasa lagi aja. COVID pertama itu boncis nggak payu. Karena nggak bisa semua nggak menjualnya dia itu, nggak bisa keluar, semua ditutup di lockdown Oh, gitu karena loh. pembatasan. Pembatasan wilayah, jadi nggak bisa keluar barang. Alhamdulillah udah ada. Kalau sekarang sudah bisa jualan Ya lagi sekarang semuanya. sudah biasa lah karena ya sudah. Pak, nggak malah untung ya Pak. Misalnya kayak cabai, kan karena ada pembatasan dari luar, nih kan mungkin pasokannya jadi susah masuk ke kita. Jadi yang lokal yang akhirnya ada juga nggak pengaruh nggak seperti itu? juga, karena apa? Kita kadang-kadang nggak bisa masuk ke sawit. Yang habiskan barang itu kan sawitan. Kalau nggak ditutup ya kita yang susah. Kalau sampit aja nggak nghabiskan. Saking banyaknya hasil tani Iya, luar nggak biasa. nghabiskan kalau orang sampit. Sawitan yang Sawitan ya ya. yang luar biasa itu. Karena kemarin ditutup, jadi Nah, akhirnya dampaknya ke kita gitu. sempat terdampak juga Iya, berarti karena sebentar kemarin pembatasan itu Pak ya. Nah, alhamdulillah ya Pak ya, tetap masih bisa jalan usahanya. Ya alhamdulillah kita masih jalan, masih bisa bertahan. Nggak sampai bangkrut ya. Iya, sampai sekarang itu mau mulai itu lagi bangkit lagi. Makasih. Bapak namanya siapa? Nama saya Muhammad Taufik, Umur umur 48. 48 ya, mulai 2007 Oke, saya mencoba petani. usaha Iya, sebagai usaha pertanian petani. di daerah sini, daerah SPG. SPG. Dengan luasan Dengan sekitar luasan 1 hektar. sekitar 1 hektar. Oke, makasih Pak. Oke, makasih sama-sama. Kita kira-kira nih Pak. Ini berapa balik? Ya, kita kalau tinggal ngitung enteng-enteng 1 juta aja, kalau 12 ya 11 juta Bu. Enteng-enteng itu. Ya itu dihitung ringan itu. Satu balur sejuta itu ya. Nggak usah ngitung. 1, 2, 3, 4, Kalau setengah pikul kan misalkan dihitung ringan. Hitung dulu Misalnya duit. tuh, sejuta aja 12 juta. Pak, pasarnya di mana ini? Sampit aja atau sawit? Iya, di Pasar Subuh. Pasar Subuh, Iya. semuanya di situ aja. Di situ aja. Habis di situ saja. Ya kita ada yang ambil. Sudah Bu, ada kita langganan di situ. beli. Ada pelanggannya. Enggak sampai ke sawitan, Oh, nggak pernah enggak. kita nggak tahu rusak bakulnya kan. Yang jelas sampai di situ aja ini sudah ada pembelinya semua. Oh, Kita keren Pak. capek-capek. Sudah punya pelanggan. Pelanggan ngambil ke sini atau Bapak yang antar ke sana? Pelanggannya bawa mobil. Bawa mobil sini. Setiap panen itu pasti sudah ada Pak ya. Kalau kita mau panen tinggal telepon. Nah, kita pagi jam 10 panen, nanti sekitar jam 4 ya. Dan ini daun bawang ini umur panennya hanya 60 sampai 70 hari Pak ya. 60 sampai 70. Satu balur setiap panen itu sekitar 80 sampai 100 kg. Sampai 80 sampai 100. 100 kilo. Dan Bapak punya berapa balur? Ini punya 12. 12 balur. 1 kilo Satu berapa, kilo Pak? Sekarang 20.000. 20.000 dari Bapak ke pelanggan itu. Tinggal dihitung Pak ya. Sekarang ya nggak tahu namanya harga naik turun. Ada sandal. Ya, kadang Harga kan naik turun nih Pak. Harga terendahnya berapa? Pernah Bapak kemudian harga terbaiknya rendah berapa? Kita paling ya sekitar 17 biasanya. Serendah-rendahnya 17.000. Nggak tahu sekarang. Terus ketika harga paling bagus berapa Pak? 35 kemarin. 35 pernah. Ya.
Itu kenapa bisa? Pada saat cuaca pada saat hujan hujan. kita itu selamat, yang lain pada busuk kan. Oh, punya orang lain banyak gagal. Alhamdulillah pas itu dulu itu pas harga 35 pas banjir kita dapat banyak. Panen banyak. 1 ton lebih itu. 1 ton. Pak, banyak duitnya buat apa berarti? Ya namanya kita petani diputar-putar. Oh, diputar lagi. Modal lagi Pak ya, dikembangkan lagi. Ini nggak bisa dimasukkan ke dompet, nggak bisa masuk ke dompet benar, keluar lagi. Karena sekolah Alhamdulillah Bu, kalau anak sekolah sebenarnya itu nggak jadi beban karena apa? Pemerintah. Anak kita itu dibantu dari pemerintah, semua gratis. Saya kan keluarga PKH Bu. Dapat Keluarga Paling PKH. tinggi sekolahnya apa, Pak? SMK, SMK ya, di ya, kelas 3 Di sini juga? di SMK 2 sana, SMK 2. Sampai Pangkalan Bun Pak ya. Jurusan apa? jurusan otomotif. Oh, nggak ngambil agribisnis ikut Bapak. Kalau mungkin nggak punya pengalaman ke situ. Oh, berarti apapun kemauannya diikuti aja Pak ya. Iya, maunya dia. Maunya dia. Siapa tahu disuruh ngelanjutin enggak. Enggak tahu. Kan kadang-kadang itu loh, kadang jurusan itu nggak jadi. Itu nanti kalau sudah Sekolahnya kemana? sekolah itu kadang kerjanya lain. Dan Iya Pak, yang tahu lah Pak. Saya juga STM otomotif Pak. Nah, STM sekarang ibu otomotif. sekarang, nah, Jadi wabu. nah, kan lain kan. Guru SD. Jadi guru saya guru SD. Harusnya. Benar-benar mengajar guru SD dulu. Jadi sempat jadi guru SD 2 tahun, jadi ngajar SD. Jadi ibu rumah tangga terus jadi wabu. Alhamdulillah jadi. Ya Bu, ngambil ini Bu, ngambil berapa Bu? Ada rencana nggak Pak, Ibu, untuk mengumpulkan para petani di Kotim, kemudian membentuk semacam paguyuban atau apa untuk sharing-sharing, bagi-bagi pengalaman bercocok tanamnya, atau mungkin ada rencana pengembangan usaha di antara mereka dari pihak pemerintah daerah? Kalau dalam artian pemerintah daerah, saya juga kemarin sudah memberi masukan juga melalui Bapak Bupati dari pada saat saya kunjungan ke petani, dalam artian mohon Pak kita adakan pertemuan seperti kelompok capir ya, kelompok capir. Jadi kita mendengar aspirasi mereka, masukan-masukan mereka, apa keinginan mereka. Setelah itu binaannya seperti apa, dan juga mereka kebanyakan ini kebingungan untuk meminta bantuan ke pemerintah itu seperti apa gitu. Mungkin tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Yulin ya. Karena kadang mereka tuh datangnya sendiri, bukan per kelompok. Tapi karena pemerintah daerah kan ada kelompok ya Bu ya. Jadi ada kalau misalkan petani wanita atau petani apa, jadi itu nanti bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Itu melalui Dinas Pertanian atau Dinas Ketahanan Pangan ya Bu lah biasanya. Jadi terus tapi dibina juga. Jadi tidak dilepas. Jadi setelah dapat ini terus dibina, dan juga memang pada saya turun ke lapangan, ini para petani ini keluhannya rata-rata pasca panen Bu. Jadi pasca panen. Jadi keinginan ulun tadi seperti itu. Jadi ingin mendirikan pasar sejenis pasar untuk para petani. Dalam artian petani itu setelah pasca panen dia datang ke situ. Dan itu pasar untuk mereka, jadi tengkolak itu juga datang ke situ. Jadi tengkolak itu sudah tidak datang lagi ke rumah petani atau ke ladang petani, tapi datang ke tempat itu, belanja di situ, dan harganya stabil, jadi tidak ada permainan harga. Tidak ada permainan harga, tidak ada terikat dengan seseorang segala macam. Jadi petani itu dikatakan nanti akan sejahtera, akan makmur lah, jadi dengan hasil dia sendiri. Tidak ada permainan maksudnya. Oke, kasih Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Boleh tahu Ibu PPL di wilayah mana? Di wilayah Kelurahan Ketapang. Kelurahan Ketapang Bu ya. Itu membina atau membawahi berapa banyak petani? 8 kelompok tani. 8 kelompok tani. Satu kelompok tani ada yang 15 sampai 30 Orang. 35. Oh, rata-rata pertaniannya nanam apa Ibu? Ini dominan sekarang cabai ya. Dan yang memang terus-terusan itu ada sayuran hijau di wilayah Ketapang, di bagian Bumi Ayu sana, Bumi Asri. Itu Stratai, itu semua sayuran hijau seperti sawi, bayam, saledri, selada, dan Terong. yang lainnya. Bu, saya lihat kan tadi ada sempat beberapa tempat pertanian juga saya ikut kan. Kayaknya hasil taninya pada bagus-bagus. Sejauh ini hasil pertanian petani kita yang Ketapang ini dipasarkan di mana? Apakah di wilayah Ketapang saja atau bahkan mencukupi kebutuhan di Kotim? Oh ya, kalau untuk sayuran hijau itu penyuplai terbesarnya Ketapang. Untuk wilayah Kota Waringin Timur? Ya, untuk Kota Waringin Timur itu penyuplainya Ketapang. Bahkan sampai keluar dibawa ke Kota Waringin Barat, ke
ke Pangkalan Bun dan Palangkaraya. Itu kalau pickup sore, kalau dilihat kalau mbaknya ke daerah Teratai sana sama Bumi Indah, itu ada pickup, ada 3 pickup itu semua dari luar itu mbak. Ngambil sayur di tempat Ngambil kita sayur, ya. di Ketapang. Ya, ngambil Jadi sayur. suplai sayur kita ini tidak hanya untuk masyarakat Kotim, tapi sudah dikirim ke kabupaten lain di Kalteng betul. ya. Ya, betul. Itu karena memang hasil pertanian kita sudah melebihi kebutuhan, atau karena pembeli di daerah lain itu membeli dengan harga lebih tinggi? Karena mereka membutuhkan, jadi kebutuhan mereka lebih besar di sana, Kurang ngambil ke kita. Ya gitu, jadi ngambil di tempat kita. Ngambil di kita. Samping itu juga di kelompok di petani-petani di Ketapang itu sayurannya bagus-bagus. Hasilnya. Iya, hasilnya bagus-bagus. Nah, Pak, tadi kan Ibu, tadi kan katanya ada berapa banyak kelompok tani. Kalau secara luasan lahan pertanian sendiri secara keseluruhan di wilayah Ketapang ini berapa luasan yang di bawah binaan Ibu? Ada satu kelompok. Satu kelompok itu ada 15 hektar. Ada yang ada 10 hektar. Satu kelompok. Ya, ada yang 20 hektar dan ada yang 5 hektar. Berarti berkisar dari 5 sampai 20 hektar Ya, per kelompok benar, tani ya. ya Ibu. Dengan jenis tanaman yang ganti-ganti Ya, tidak sama. setiap musimnya. Ya, ada Kadang jagung manis, cabai, kadang sayuran hijau ya, gitu ya Ibu. tomat, itu kacang buncis dan lain-lain lah. Dan gitu. lain-lain. Bu, Ya. sudah berapa lama membawahi wilayah Ketapang sebagai PPL? Saya di Ketapang kurang lebih 20 tahun. Sudah 20 tahun, berarti sudah hafal sama semua petani, segala macam permasalahannya juga. Ya, Yang paling sering jadi kendala para petani untuk mengembangkan pertanian mereka baik secara hasil atau penjualan itu biasanya apa Ibu? yang membuat mereka susah untuk bisa maju gitu ya. Iya. Biasanya ada sebagian petani itu tidak mau, biarpun dia kelompok tapi dia ingin bekerja Sendiri. sesuai dengan keinginannya sendiri. Oh. Meskipun kita kan Sudah memberi bantuan masukan. pemerintah banyak. Iya. Jadi kita sarankan, anjurkan seperti ini, tapi dia mau bawa caranya sendiri seperti itu. Bantuan yang dimaksud nih bantuan berupa apa? Kita setiap tahun berupa benih, saprodi lainnya seperti pupuk, mulsa, hand Dan- traktor. Dan petani itu bisa lebih memilih bibit sendiri gitu. Ya, seperti kemarin ini kan sudah diberikan. Jadi mereka ingin, Bu, kami minta yang varietas lain. Sama-sama cabai. Iya. Kami pengennya varietas lain. Akhirnya ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya, gitu. Terus untuk musim tanam juga. Kita minta ini tanggal bulan sekian, musim tanam harus ditanam. Iya. Tapi ternyata masuk penghujan, mereka baru tanam. Akhirnya gagal. Bu, tapi kalau secara umum dari sekian banyak petani itu kebanyakan mau dikasih tahu ya? Banyak. Itu Kebanyakan. hanya sebagian kecil. Sebagian aja. kecil. Jadi mungkin dari sekian banyak itu paling cuman ya tidak sampai 10 orang lah. seperti Yang mungkin tetap ingin dengan cara Ya, sendiri. Betul. Paling banyak 10 orang lah seperti itu. Bu, sekali lagi mungkin saya perlu penegasan. Berarti ini hasil pertanian kita khususnya sayuran hijau untuk wilayah Ketapang saja sudah sangat melimpah ya? Ya, sangat melimpah, Mbak. Terlebih sekarang kan musim pandemi Covid ini, mereka biasanya bisa memasarkan sampai ke sawit. Istilahnya. Sekarang mereka kan susah untuk masuk ke sana. Jadi itu yang membuat tumpuk lah hasil panen Panennya mereka. di sini melimpah ya karena nggak Melimpah, masuk ke jadi sawitan. pemasarannya kurang, tidak kayak kemarin-kemarin. Itu saja masalah yang saat ini yang dihadapi. Kalau pembeli ini biasanya pembeli yang datang ke kebun petani atau ada tengkulak yang datang. Kalau untuk kelompok di daerah Ketapang yang ikut kelompok tani itu jarang mereka pakai tengkulak. Jadi jual mereka, sendiri, punya satu pelanggan kelompok sendiri. Itu ada yang sesama kelompok itu ada yang mengumpulkan di situ dan mereka membawa ke pasar sendiri. Dan pembeli dari luar itu yang banyak. Datang. Jadi mereka tidak memasarkan kepada orang per orang gitu. Berarti harga mereka baik-baik saja ya, harga jadi jual harga petani mereka ya. tidak terlalu ditekan karena Karena ada permainan tengkulak segala macam, aman dari itu berarti Ibu. Ya.
Bu, ada saran untuk para petani yang lain mungkin yang mungkin masih perlu jadi Sarannya perhatian? bagi petani ya, mungkin yang belum masuk kelompok tani, Ya. sebaiknya ikutlah di kelompok tani, karena kelompok tani itu suatu lembaga yang menguntungkan buat petani. Apa menguntungkannya, Ibu? Menguntungkannya itu tadi perhatian pemerintah, mereka bisa dapat bagian di situ. Jadi kalau untuk petani swadaya biasa tidak masuk di kelompok, tentunya mereka kan harus beli mulsa. Kan ada bantuan-bantuan biasanya. Jadi mereka tidak bisa terima bantuan, tidak dapat bantuan karena mereka tidak Terdata. ikut kelompok, tidak terdaftar di kelompok tersebut. Gitu. Ya,